rasa Bapak Ibu bisa jauh lebih semangat mengakhiri tahun 2024. Biarlah setiap seruan kita seperti kembang api meletus keras dan tetap semangat. Shalom! Apa kabar kami? Antusias, just do it. Yes, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya sehat, amin. Ya nggak kerasa Bapak Ibu hari ini kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Ya tadi saya foto, saya ngelihat semua mengatakan the last Sunday service. Ibadah minggu terakhir. Kayaknya baru kemarin saya katakan ibadah minggu terakhir juga. Tapi di tahun 2023. Ya bentar lagi 2024 lalu kita masuk ke tahun 2025. Tambah 6 Bapak Ibu. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu 2025 akan menjadi tahun terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan nyatakan kuasanya dan penyertaannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, di minggu terakhir ini saya masih dengan tema Natal kita, yaitu King of Glory atau Raja Kemuliaan. Kenapa tema ini saya sampaikan sampai akhir bahkan Natal telah usai? Karena saya percaya bahwa Raja Kemuliaan bukan hanya ada pada saat Natal. Yang setuju katakan amin. Tetapi sepanjang hidup kita, biarlah Raja Kemuliaan itu bertahta dan memimpin kita. Sehingga hari demi hari, ya waktu demi waktu kita lewati, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, apapun yang terjadi, badai sebegitu kerasnya, kita percaya bahwa semuanya masih ada dalam kendali Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu sebelum saya masuk ke dalam poin saya, kita baca Mazmur 24 ayat 10. Ya, ini adalah fondasi kita tentang Raja Kemuliaan atau King of Glory yang sudah kita baca minggu demi minggu. Sama-sama kita baca. 2, 3. Siapakah dia itu? Raja Kemuliaan yang keras. Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sekali lagi Tuhan semesta alam, 2, 3. Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah yang mengatur alam semesta ini. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat ayat atasnya, dia yang jaya dan yang perkasa. Dan dialah sang Raja Kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Kalau dia yang memiliki alam semesta ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi engkau gak perlu takut. Sebab kita percaya bahwa dialah seorang raja. Yang percaya katakan amin. Dialah yang bertata. Pak, bagaimana dengan ekonomi ke depan? Bagaimana dengan kesehatan ke depan? Bapak Ibu dalam Tuhan, ekonomi ke depan semakin menakutkan. Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan pasti dipelihara olehnya. Yang setuju katakan amin. Ya, bagaimana dengan penyakit ke depan? Bapak Ibu, sekarang yang namanya virus, sejak adanya COVID-19, virus itu semakin banyak. Kemarin saya ketemu dengan salah satu jemaat, anaknya kena usus buntu, betul ya. Namanya itu saya mau nyebutkan aja gak bisa udah. Ya bahasa Latin, ya lu pasti karena makan sambal banyak. Bukan, karena ini bukan. Dokter mengatakan karena virus. Jadi virus bisa membuat usus buntu, virus bisa membuat panas, virus bisa membuat tenggorokan, bahkan virus bisa membuat dompet kering Bapak Ibu ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru, berkat Tuhan melimpah atas setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu tema saya ya yaitu kemuliaan yang membawa pemulihan dan pemeliharaan. Ya teksnya belum keluar. Tolong teksnya. Ya yuk sama-sama kita baca 2, 3. Kemuliaan yang membawa pemulihan dan Bapak Ibu yang rindu pemulihan dan pemeliharaan, saya yakin Bapak Ibu bisa jauh lebih keras. 2, 3. Kemuliaan yang membawa pemulihan dan pemeliharaan. Dia bukan hanya raja yang di atas, tetapi dia datang ke dalam dunia untuk memulihkan setiap kita semua.
Seharusnya kita terpisah daripada Allah, tetapi karena Yesus datang, sehingga setiap kita dipulihkan. Kalau dosa saja diampuni, ya, kalau anaknya saja diberikan, saya percaya Bapak Ibu, hal-hal jasmani Tuhan pasti sediakan. Bukan hanya dipulihkan, satu hal yang saya suka Bapak Ibu, tapi Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, saya akan ambil ini dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 60 ini ditulis di akhir Bapak Ibu, ya, pasal terakhir Bapak Ibu, pasal pembuangan. Nah, saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Yang siap membaca katakan amin. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7 kita baca sama-sama 2, 3. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sekali lagi kondisi pada saat kitab ini ditulis adalah bangsa Israel berada di pembuangan. Bangsa Israel tidak terlihat, bangsa Israel tidak dihiraukan. Tetapi saya mau percaya kalau Tuhan sudah berfirman pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Karena itu yang pertama Bapak Ibu untuk memasuki tahun 2025 dengan penuh kemenangan. Siapa yang mau masuk 2025 dengan penuh kemenangan? Lambaikan tangan. Katakan yang pertama adalah bangkitlah. Sama-sama katakan bangkitlah. Bangkitlah karena terangmu telah datang. Sama-sama katakan bangkit. Sekali lagi katakan bangkit. Yesaya 60 ayat yang pertama dimulai dengan satu kata. Bangkitlah. Bapak Ibu kesalahan Tuhan. Untuk memasuki tahun 2025. Saya percaya Bapak Ibu satu hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Bangkit. Halo. Daud tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat kalau dia hanya diam saja. Dia bangkit dan dia bertindak. Sama-sama kata bertindak. Halo, saya suka Bapak Ibu kalau saya ngobrol dengan Pak Gembala gitu ya. Ada satu kata yang tidak bisa kita artikan dengan bahasa Indonesia. Yaitu klik. Ayo kan bingung kan, hobo aku. Klik, sama-sama katakan klik. Kalau kita baca firman Tuhan, kita mungkin mengerti. Kita mungkin tahu. Tapi kalau kita enggak klik, hidup kita enggak berubah. Tetapi kalau kita klik, responmu berubah. Kehidupanmu berubah. Cara pandangmu berubah. Tindakanmu berubah. Maka engkau masuk tahun 2025 engkau enggak takut. Yesus katakan amin. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat isu ekonomi di tahun 2025 sangat mengerikan. Halo. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu ya dari Pak Presiden kita sedang mendorong supaya dolar US menjadi 2.000 katanya. Ya saya dapat isu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi satu hal Bapak Ibu, sebelum masuk isu 2000 Bapak Ibu di bulan Januari sudah berhadapan dengan sebuah masalah yang besar. Yaitu pajak naik 12% Bapak Ibu.
Betul atau betul? Ya karena dari awal tahun aja sudah kita melihat mengerikan. Belum lagi kalau di luar negeri Bapak Ibu ada sebuah apa ya namanya cryptocurrency gitu ya. Saya kalau mengatakan itu mainan koin kok ya enggak karena ada uangnya. Sekarang tembus 100.000 US dollar. Dulu saya ditawari Bapak Ibu itu cuma 1,5 juta. Saya nggak ambil Bapak Ibu. Coba saya ambil 20 tak bangun gereja Bapak Ibu. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena itu uang kayak uang mainan nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Hari ini tembus 100.000. Ya ada yang mengatakan akan naik sampai 1 juta satu kepingnya. Ada yang bilang akan turun sampai 0. Yang benar yang mana? Ya, semua tidak ada yang mau beli mata uang asing, semua nggak ada yang mau untuk beli masukkan uang ke bank, semua masuk ke cryptocurrency. Waduh Bapak Ibu, saya mau beritahu, akhir zaman sudah dekat. Amin. Bagaimana nanti? Apakah akan ada krisis-krisis berikutnya? Saya mau beritahu, pasti ada. Tapi satu hal yang saya mau beritahu, kalau engkau bersandar kepada Tuhan, kalau engkau bangkit, sama-sama katakan bangkit. Dan bertindak. Percaya Bapak Ibu, setiap langkahmu Tuhan akan atur. Setiap langkah kita adalah langkah mujizat. Setiap langkah kita adalah langkah yang tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat, bahkan tidak timbul dalam hati. Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tapi Bapak Ibu, ojo bangkit toh. Bertindaklah. Halo. Yuk Bapak Ibu. Tanggal 31 nanti ada resolusi. Setiap tahun kita punya resolusi. Ya pertanyaannya, engkau bangkit dan bertindak tidak? Yuk bangkit dan bertindak. Bangkitlah. Bangkitkan ekonomimu. Bangkitkan kesehatanmu. Bangkitkan kerohanianmu. Bangkitkan keluargamu. Yang setuju katakan amin. Yang sudah lama enggak olahraga, mulailah olahraga. Oma Weli 93 tahun berkata, yuk jalan pagi kena sinar matahari supaya panjang umur. Kenapa? Karena matahari ciptaan Tuhan. Kalau AC ciptaan pabrik. Halo? Ya kan? Ya ini Cerut sama Ko Andre sekarang setiap hari. Piro kilo Ko? 5, 6, 7, 8. Ya pokoknya sekitar gitu ya. 5, 6, 7, 8 kilo. Ya kan. Ko David ya kan masih jalan. Papa saya masih renang. Ya kenapa kita mau bertumbuh? Kalau dulu kita baca Alkitab mungkin cuma 5 ayat. Yuk bertumbuh menjadi 1 pasal. Kalau sudah pasal bertumbuh jadi 2 pasal. Bapak Ibu, ciri orang yang bangkit dan hidup adalah bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kata bangkit diambil dari kata kum dari bahasa Ibraninya. Bukan hanya bangkit atau bangun, tetapi bersiaplah. Menerima kekuatan. Berusaha untuk lebih maju. Sama-sama katakan lebih maju. Ya, ayo Bapak Ibu, lebih maju. Kalau yang biasanya makan, minum es teh manis, gulanya 1 pitcher gitu ya. Ya gulanya banyak. Ya 1 saset gak kroso, minimal 10 gitu ya. Mulai yuk berusaha untuk tawar. Yang setuju katakan. Saya ngamen mek wong loro. Yang biasanya makan nasi 5 baskom. Mulai dikurangi menjadi 1 baskom. Ya, ya sak piring lah ya. Ya saya pada saat pertama kali diet saya memutuskan saya tidak akan pernah mau embuh. Siapa di sini suka embuh? Kelihatan dari muka Anda kelihatan. Ya embuh. Saya memutuskan untuk enggak embuh. Setia dalam perkara kecil dulu. Yang setuju kata amin. Ya yang 1 tahun bolos, setiap bulan bolos ke gereja 1 kali. Ya resolusi 2025. Anti bolos-bolos klub. Ya, udan panas, udan gak udan, tetap ibadah. Yang setuju katakan? Mau papat. Ya, ayo Bapak Ibu. Ya saya gak minta perubahan besar.
Tapi kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkata seperti ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, untuk mengambil keuntungan dari engkau, untuk memperalat engkau, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak ada jalan keluar Bapak Ibu, semua buntu. Tetapi dia berkata, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun 2, 3, aku tetap percaya. Berarti peperangan ada enggak? Ada, tetapi aku tetap percaya. Ayat keempat, yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Diam di rumah Tuhan itu bukan berarti harus tidur di gereja Bapak Ibu. Halo, gereja ini cuma sebuah bangunan. Betul atau betul ya? Ya, tetapi kita ini loh bait Allah Bapak Ibu. Nah kalau kita bait Allah maksudnya kita diam di rumah Tuhan itu apa? Diam menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Diam menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan engkau akan menyaksikan bagaimana Tuhan selalu menyertai. Bagaimana Tuhan selalu memberkati setiap kita semua. Tapi satu hal, toleh kanan kiri, dijawil katakan, bangkit oi, bangkit. Ya, Amsal 24 ayat 16 berkata seperti ini, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau mungkin tahun 2024 engkau gagal, bangkitlah. Tapi perhatikan, kalau 2024 engkau berhasil, bangkitlah. Jangan terlena dengan keberhasilanmu. Amin. Ya, kalau engkau mungkin tahun ini sudah mulai pelayanan, ya tetap bangkit, maju lagi. Kalau sampai lagu King of Glory FYP Bapak Ibu, bangkit. Betul ya? Jangan nyaman Bapak Ibu. Mosok lagu KAB, Alpha dan Omega King of Glory Bapak Ibu. Enggak, ya Bapak Ibu, ya saya udah katakan yuk maju terus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu ada sebuah kisah Bapak Ibu tadi di Swiss, ya betul ya, di Swiss, di Prancis Bapak Ibu. Ya, gereja Notre Dame gitu ya, katedral. Tahun 2019 berarti pada waktu pandemi, betul ya. Ada kebakaran yang begitu heboh luar biasa. Ya, nah ini kebakaran karena beritanya adalah konslet listrik. Ya, tetapi untuk kebenarannya yang sampai detail masih belum tahu antara rokok atau konslet listrik. Nah, kejadian kebakaran yang begitu hebat ini merugikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah pusat wisata. Bangunan unik dan bangunan seni, ada artnya. Ya, kalau Bapak Ibu ke katedral sana, Bapak Ibu, papa saya udah pernah ke sana, ya bentuknya itu bagus-bagus Bapak Ibu. Betul ya Pak Gem ya? Ya, saya cuma tahu Bapak Ibu, saya di foto itu. Siapa yang mau ke sana angkat tangan? Bapak Ibu akan bersama-sama tur ke Paris bersama Stephen Bapak Ibu. Ya, Stephen nanti dibayari Stephen semua Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, tetapi ada sebuah hal yang menarik bahwa di dalam meskipun kebakaran begitu besar, dalamnya salib itu enggak terbakar. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Wah, salib enggak terbakar Bapak, tapi keluar isu banyak gitu ya. Wah, ini salib enggak kebakar, kenapa? Karena panasnya kurang panas. Jenenge api panas, ya panas Bapak Ibu, betul atau betul? Ya, tetapi nggak terbakar, semua hancur tetapi salibnya nggak terbakar. Nah, tetapi yang mau saya tekankan di sini bukan tentang salibnya yang nggak terbakar, tetapi kerugian ini akan tetap menjadi kerugian kalau tidak dibangun kembali. Betul betul.
Ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu pada tanggal 7 Desember yaitu kemarin 2024 katedral ini kembali aktif Bapak Ibu dengan kondisi yang baik, kondisi yang bagus, dengan kondisi yang unik dan menjadi pusat daripada wisatawan-wisatawan. Bahkan Bapak Ibu wisatawan-wisatawan kalau mau datang sekarang ini harus antri dulu. Kenapa? Karena overload. Nah apa sih yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Ini adalah contoh hidup kita. Halo. Contoh hidup kita. Hidup kita kalau rusak, kalau kita nggak bangun lagi, maka hidupmu tetap rusak. Tapi kalau kamu nggak mau bangkit, hidupmu tetap seperti itu saja. Ya, tetap akan terbakar, tetap akan hangus. Pak, tapi aku ke gereja, salib Pak, salibku masih ada, kokoh berdiri. Tetapi kalau engkau nggak bangun lagi, engkau tidak bisa memancarkan terang Kristus. Dan saya berdoa tahun 2025, di saat engkau bangkit, hidupmu diubahkan. Orang melihat engkau ada yang berbeda. Dan orang melihat Kristus dalam kehidupanmu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, bangkit adalah langkah pertama untuk menerima kemuliaan Tuhan sepenuhnya. Ayo sama-sama kita baca, 2, 3. Bangkit adalah langkah pertama untuk menerima kemuliaan Tuhan sepenuhnya. Yuk bangkit yuk. Sebelum masuk udah masa lalu engkau berhasil ataupun gagal. Bangkit hari ini. Menyongsong tahun 2025. Tahun yang penuh berkat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Ya, Tuhan berperang dan memberkati setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Ya, Yesaya 60 ayat 3 sampai 4. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kondisinya ini dibuang. Halo, bangsa Israel ini kondisinya dibuang. Gak ada orang yang kenal istilahnya kayak gitu. Dijajah Bapak Ibu. Tetapi bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ngapain orang datang ke tempat yang dibuang? Betul atau betul? Tidak hanya itu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit kepadamu. Ojo raja. Ya orang biasa aja gak mau mendatangi kita. Kalau kita susah, saya mau beritahu. Kalau kita susah, ya gak mungkin Bapak Ibu yang miliarder orang-orang besar itu mendatangi kita. Betul atau betul? Tapi janji Tuhan berbeda. Dialah raja di atas segala raja. Dan kalau dia sudah berfirman pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Dikatakan Bapak Ibu, bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Artinya apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang mungkin hilang di tahun 2024. Tuhan akan kembalikan. Berlipat kali ganda. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya, apakah ada masalah? Ya, tapi Tuhan berperang ganti kita. Ya, Tuhan menyediakan mujizat berkatnya tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Berbondong-bondong Bapak Ibu. Tuhan akan kirim orang. Yang percaya katakan amin. Saya masih ingat Bapak Ibu di Tunjungan Plaza dulu kita pindah di TP 4 lantai 5. Sebelahnya Celebrity Fitness. Ya orang gak tahu dari mana, gak kenal sama sekali. Pertama kali ketemu, tetapi bisa membenarkan interior. Halo, artinya apa sih Bapak Ibu? Tuhan bisa pakai apa saja. Yang percaya katakan amin. Dan kalau dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, ini bangsa apa? Apakah bangsa yang kenal kepada Tuhan? Belum tentu. Halo, Tuhan bisa pakai apapun untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Ya, perhatikan Bapak Ibu, saya katakan seperti ini. Ketika Tuhan berperang bagi kita, kemenangan sudah dijamin. Katakan, wuh. Ketika Tuhan berperang bagi kita, kemenangan sudah dijamin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Dijamin itu apa sih? Digaransi. Halo. Ada kepastian Bapak Ibu. Tapi satu hal sekali lagi, yuk bangkit melangkah dengan penuh iman. Maju. Yuk dimajukan yuk kerohanian kita. Yang setuju katakan amin. Ya, dan percaya kalau engkau bangkit dan engkau melangkah dengan iman, Tuhan berperang ganti engkau. Kasihnya tidak pernah hilang. Kebaikannya tidak pernah hilang. Meskipun terkadang kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia.
Mazmur 34 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Aku telah mencari Tuhan. Siapa di sini mencari Tuhan? Oh ya jelas Bapak Ibu ada di tempat ini. Ya kalau Bapak Ibu nggak mencari Tuhan, enak turu Bapak Ibu. Betul ya? Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan apa? Melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Lihat kanan kiri, mukanya berseri-seri enggak? Kalau mukanya berseri-seri Bapak Ibu, berarti dia enggak takut akan hari esok, betul? Ya, tapi lihat mukanya tambah suwe tambah, ya gitu Bapak Ibu, ya. Berarti Bapak Ibu dia takut akan hari esok Bapak Ibu. Ya, tapi tak lihat jemaat GP Keluarga Allah Blessing tambah putih-putih, tambah cemerlang-cemerlang Pak. Ya padahal nggak tuku skincare ya Pak Gem ya. Ya tapi tambah bersinar. Sebab di dalam dirinya ada Raja Kemuliaan. Tepuk tangan dong yang mulia buat Tuhan kita. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini bersemeru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Saya mau tanya. Meluputkan. Luput itu apa sih? Blessed. Saya suka. Meh kene. Ono meh. Gitu ya. Jadi seolah-olah kena tapi meh. Halo. Ya, kalau langsung dihilangkan, engkau nggak akan melihat penyertaan Tuhan loh. Engkau mungkin bisa sombong, betul atau betul? Tapi kalau engkau mengatakan puji Tuhan, betul atau betul? Anda lagi nyetir mobil, ya ke Malang, ojo ke Malang sih macet percuma. 31 aja di sini Bapak Ibu ya. Ya, Anda nyetir ke Malang, lalu ada mobil nyalip, nabrak. Pasti Bapak Ibu mengatakan apa? Puji Tuhan. Lek nabrak. Waduh, betul atau betul? Ya, jadi kalau Bapak Ibu kena diluputkan, justru itu adalah momen bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mungkin nanti ekonomi menyerang kita. Percayalah, engkau kena. Mungkin nanti ada virus yang baru yang menyerang kita. Tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu kena. Jadi nggak kena Bapak Ibu. Betul atau betul? Ya, kalau tiba-tiba ada krisis moneter, tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu apa? Kena. Wis, pulang khotbahnya apa? Ya, dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan saja meluputkan, ya bukan hanya diluputkan, tapi penyertaannya dan perlindungannya selalu ada dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ulangan 31 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Tahun 2025 ya engkau akan melihat perlindungan dan penyertaan dari Sang Raja Mulia. Itu akan menyadarkan bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, Gereja GB Keluarga Allah Blessing kalau hari ini masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Siapa datang ibadah tanggal 24? Lambaikan tangan. 25, lambaikan tangan. Ya tanggal 10, lambaikan tangan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, saya sempat ngobrol dengan istri saya kemarin Bapak Ibu. Surabaya, hujan paling parah tanggal 10 dan 24. Dan dua-duanya momen Natal GB Keluarga Allah Blessing. Betul atau betul? Ya, ngomong ndek kutuk terus no Bapak Ibu ya. Kita sudah dimerdekakan Bapak Ibu. Ya, tapi satu hal Bapak Ibu, Masio 10, wah badai begitu luar biasa.
24 tiba luwe nemen Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu saya mau beritahu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, apa? Rasakan keindahan. Semuanya akan indah. Kalau apa? Arti kehadiranmu Tuhan. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya, tanggal 10 penuh, over Bapak Ibu. Tanggal 24 juga banyak. Hampir penuh Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemarin saya ke Gading Pantai Bapak Ibu. Sudah sampai di lantai 4 ya Yang ya. Ya, sama Ivon. Nah tuh anak saya tak ajak. Ya jadi ninja warrior Bapak Ibu. Ya lift belum ada Bapak Ibu. Tangga dalam belum ada. Tangganya pakai scaffolding. Lantai 1 saya naik aman. Lantai 2 ndredeg, lantai 3 panik Bapak Ibu. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena tangganya kecil-kecil. Ya kan? Ya enak Bapak Ibu tukang-tukang iso gelantongan gak mau koyok nyaman. Saya gak berani Bapak Ibu. Pelan, timi. Saya sampai lantai paling atas saya lihat istri saya video saya. Ya kan? Weh sayang ngomong itu. Ya saya kayak gini tuh Bapak Ibu. Waduh lah saya sampai gelondong Bapak Ibu. Ya saya gak kuat bahari ini Bapak Ibu sama Tuhan. Ya tinggi Bapak Ibu. Ya, dan saya bilang, Pak ada mandornya, Pak saya mau ke lantai ini. Oh iya Pak, ini Pak, pakai kayu ini Pak. Iya, loh Pak gaunnya tangga, enggak ada ya pakai kayu. Kayunya itu cuma 1 telapak kaki ini loh Bapak Ibu. Untuk pergi ke sana, dari scaffolding kalau mau ke lantai itu pakai kayu itu aja. Pak kuat kuat Pak. Kene wong loro kuat. Sampean wong loro piro kilo Pak? Aku 93 kilo Pak. Yang kok moro-moro ceklek ya apa Pak gitu. Kuat Pak. Wis ini Pak, aku cekelono. Ya tak cekel, tak ida-ida gini Bapak Ibu ya. Ya bersama Yesus kita lakukan perkara besar gitu ya. Akhirnya saya lihat Bapak Ibu. Saya lihat lantai 1, lantai 2. Udah mulai kelihatan Bapak Ibu ya ruang ibadahnya. Lantai 2B, lalu sampai lantai 3. Satu hal Bapak Ibu. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Waduh Bapak Ibu. Saya masih ingat tahun lalu Bapak Ibu. Baru peletakan batu pertama. Oh iya ada Ko Andri. Peletakan batu pertama. Batu pertama diuncal Bapak Ibu. Wes gak ketok apa-apa. Sekarang jadi bangunan Bapak Ibu. Dimulai Bapak Ibu. Ya bangkit Bapak Ibu. Lemen diletak noto. Gak bangkit ya gak jadi Bapak Ibu. Tahun ini ditutup rooftopnya. Tahun depan Natal GP Keluarga Allah Blessing. Gading Pantai. Tapi Bapak Ibu ojo tepuk tangan tok. Ya, bangkit cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu banyak yang tanya, Pak kok Tegal saya 60 piye? Ya biarin. Untuk menjangkau jiwa di tengah kota. Ya setuju kata amin. Iya papa saya itu visi besar Bapak Ibu. Ya punya di tengah, punya di timur, punya di barat. Bahkan ada nubuatan. Ya pantai apa? Gading Pantai apa biasanya? Pantai Indah. Kapuk, Jakarta Bapak Ibu. Sopo nang Jakarta. Ya kan? Jangan Bapak Ibu. Lek perlu nanti Steven siapno shuttle bus Surabaya Jakarta Bapak Ibu. Ya, lu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya Bapak Ibu, ada Fania kok sekarang yang WL Bapak Ibu. Amin. Ya ini ada banyak pendeta di sini. Tahun depan yuk maju yuk, yang percaya katakan amin. Tahun depan Bapak Ibu, ya apapun yang engkau alami, kalau engkau diberkati jangan sombong. Ya, kalau engkau mengalami masalah, jangan rendah diri Bapak Ibu. Sadarlah bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Imam-imam musik maju ke depan. Yesaya 60 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada waktu itu engkau akan heran. Sama-sama katakan heran. Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini heran gak sih Bapak Ibu? 2019 pandemi yang begitu mengerikan loh Bapak Ibu. Heran gak Bapak Ibu? Yang melihat dan berseri-seri engkau akan tercengang. Sampai hari ini saya tercengang Bapak Ibu.
Oh saya dulunya malas kok Bapak Ibu. Ya hari ini saya punya gelar pendeta dan sarjana teologi, bentar lagi akan master. Apalagi Pak Mulia Bapak Ibu, langganan nang dukun kok Bapak Ibu. Ya sekarang Bapak Ibu sekolah teologi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan akan membesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Yang percaya katakan amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat terakhir saya Bapak Ibu. Ingat baik-baik, ini pesan saya Bapak Ibu. Pesan saya harus menjadi ingatan buat setiap kita. Yaitu Yakobus 3 ayat 17. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ya tadi pagi gak keluar ini Bapak Ibu. Sore baru keluar Bapak Ibu. Yakobus 3 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Bapak Ibu, jangan katakan aku, jangan, tapi katakan dia Bapak. Amin. Jangan katakan saya hebat, saya pintar, no. Tapi it's only by His grace. Semua karena kemurahan Tuhan. Bangkit, sama-sama katakan bangkit. Sama-sama katakan melangkah. Sama-sama katakan klik. Tuhan berperang ganti kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.